Guys, smartwatch yang satu ini punya baterai yang bisa tahan sampai 21 hari loh. Punya desain yang stylish, fitur olahraga yang canggih, dan punya fitur kesehatan profesional. Kenalin nih brother, ini adalah Huawei Watch GT6 yang akan gue bandingin juga nih sama Samsung Galaxy Watch 8 dan juga Apple Watch Series 10. Nah, video kali ini guys, gue dedikasikan buat lo semua yang lagi nyari jam tangan stylish, kemudian punya fitur-fitur advance yang canggih guys, tapi nggak terlalu banget butuh fitur Pro Sport yang memang itu lebih spesifik gitu bro, seperti versi yang Pro kemarin. Oke, perbandingannya ini kita mulai dari tampilannya terlebih dahulu nih. Lu bayangin aja deh guys, kalau misalkan lu lagi nongkrong ataupun ngedate, kira-kira jam tangan mana nih yang paling nggak malu-maluin gitu buat kalian pakai? Apakah Apple Watch Series 10 yang punya desain kotak meskipun ikonik, tapi ya gitu-gitu aja nggak sih desainnya? Atau Samsung Galaxy Watch 8 yang meskipun kelihatan minimalis plus bobot yang memang lebih ringan? Lagi-lagi gue pribadi kurang serak sih guys sama desain strap yang lebih ngikutin strap Apple Watch gitu, yang justru malah bikin kelihatan sporty bro. Sementara Huawei Watch GT6 ini guys, menurut gue nih positioningnya paling pas. Karena kalau kita lihat secara strap ya, ini dia mirip dengan versi yang Pro kemarin bro. Jujur memang gue lebih suka fleksibilitas yang dikasih sama Huawei guys. Dimana smartwatch ini itu ngasih opsi pilihan strap yang bisa buat olahraga ataupun buat gaya casual harian. Buat lo semua nih yang mau beliin istri ataupun pacar kalian guys, gue rasa Huawei Watch GT6 varian yang 41 mili ini memang menarik banget dan cantik sih. Dimana ada warna ungu dan juga putih yang bisa kalian pilih. Nah menariknya lagi nih ya, di bagian luxnya itu didesain lebih fleksibel. Jadi bakalan lebih nyaman banget dan juga pas di tangan. Kemudian nggak gampang bergeser ya, terutama buat cewek nih yang ukuran pergelangan tangannya itu memang kecil. Hal ini tentunya juga ngebantu banget ya buat sensor kesehatan yang ada di bagian bawahnya ini nih supaya bisa bersentuhan dengan baik di kulitnya bro, sehingga data yang diambil itu lebih akurat. Terus kalau kita lihat secara material, ini Huawei juga lebih unggul guys, karena Apple Watch itu masih pakai aluminium case dan juga Ion X glass di bagian layarnya. Sementara Huawei dan juga Samsung ini pakai material yang lebih kuat ya, yaitu stainless steel bro. Nah lebih spesialnya lagi untuk Huawei Watch GT6 ini guys, dia ini pakai triple protection yang bikin doski ini jadi makin tangguh banget bro. Yang mana perlindungan 3 lapisan ini guys mencakup ketahanan terhadap keausan agar body jam tuh nggak gampang lecet. Kemudian ketahanan terhadap korosi ya akibat keringat ataupun air laut, sama perlindungan total nih di seluruh body dan juga komponen inti menggunakan lapisan nanofilm. Sementara buat Samsung dan juga Apple, ini sayang banget guys, gue nggak nemuin informasi apapun soal ketahanannya. BTW kalau kita ngomongin soal layar nih ya, buat aktivitas outdoor, ini Huawei Watch GT6 dan juga Samsung lagi-lagi kelihatan lebih unggul guys, karena memang lebih terang. Wajar aja guys, karena keduanya ini sama-sama udah gaspol banget di angka 3000 nits. Sementara Apple Watch Series 10 ini masih di angka 2000 nits aja. Nah yang paling gue suka banget nih ya dari Watch GT6 ini guys, karena memang beberapa fitur olahraga yang ada di versi Pro kemarin itu dikasih ternyata di jam tangan yang satu ini. Khususnya buat lo semua nih para cycling ataupun pesepeda garis keras guys, lo tahu semua kan kalau misalkan lo butuh data power, lo harus banget pasang yang namanya power meter di sepeda, dan itu harganya jutaan. Belum lagi lo harus pasang bike komputer di stangnya, dan itu harganya mahal banget bro. Nah di Huawei Watch GT6 ini guys, cuman dia doang loh yang bisa ngasih data virtual power tanpa alat tambahan. Jadi bisa dibilang kalian cuma modal holder handphone aja di sepeda kalian, Huawei Watch GT6 plus juga smartphone apapun itu bisa banget jadi solusi kok, yang jauh lebih terjangkau. Terus kalau ditanya Apple Watch Series 10 dan juga Samsung Galaxy Watch 8 itu bisa atau enggak, ini sayang banget guys, kalian tetap wajib beli external power meter. Jadi kalau misalnya kalian pengen data olahraga cycling yang pro tanpa ribet dan juga mahal, jelas Huawei Watch GT6 ini menang mutlak banget sih di sini. Nah untuk akurasi maps-nya sendiri guys, di sini juga gue masih ngetes ya pakai mode yang sama kayak yang sebelumnya. Dimana rutenya tuh gue upload ke Google Earth Pro. Hasilnya itu kalian bisa lihat sendiri. Kalau sebenarnya GPS ketiga smartwatch ini mayoritas tuh udah akurat sebenarnya. Tapi di beberapa titik, ini sayang banget untuk maps-nya Samsung, itu kadang miss dan keluar dari track yang seharusnya. Sementara buat kalian nih yang lebih suka lari, Huawei Watch GT6 ini guys udah jauh lebih advance banget. Karena selain data dasar kayak misalkan pace, jarak, dan juga rute lari, di sini kalian juga bisa banget lihat hasil analisis pro level kayak cadence, kemudian ground contact time, keseimbangan sampai running form kita yang udah baik atau belum di sini. Tentu beda ya dengan tampilan hasil running dari Apple Watch dan juga Samsung nih guys, yang menurut gua ini terlalu sederhana banget dan kurang detail gitu. Terus buat akurasi pembacaan heart rate-nya juga nih guys, bisa dibilang hampir mirip lah kayak Huawei Watch GT6 Pro yang kemarin.
Dimana pas gue tes bandingin ya, pakai benchmark heart rate strap, itu hasilnya kelihatan ya. Kalau Huawei itu cenderung akurat dibandingkan sama Apple Watch yang selisihnya bisa sekitar 3-4 angka. Sementara pas kita bandingin dengan Samsung, ini malah hasilnya cenderung mirip-mirip juga. Cuman soal pembacaannya aja nih, memang Huawei kelihatan lebih cepat bro. Terakhir gue tes akurasi pembacaan jarak dari ketiga smartwatch ini dengan cara jalan 100 meter nih guys. Dan hasilnya Huawei Watch GT6 itu berhasil merekam secara persis di jarak 100 meter. Sementara Apple Watch Series 10 itu miss sedikit guys di angka 99 meter. Nah yang paling jauh nih selisihnya adalah Samsung ternyata, yang cuma ngebaca jarak di 70 meter aja. Jelas ini nggak lepas ya dari fitur Huawei All New Sunflower with 6 Satellite Positioning System. Tapi kalau misalkan lo semua nyari fitur olahraga kayak misalkan golf, kemudian trail run ataupun free diving, itu memang nggak ada di ketiga smartwatch ini. Automatically lo harus banget upgrade ke versi yang pro ataupun ultranya, yang video komparasinya itu udah pernah gue bikin guys sebelumnya. Paling kalau misalkan kalian mau renang, ini ketiganya memang udah bisa banget dipakai buat berenang di kolam ataupun di open space water. Karena masing-masing ini udah ada water resistant up to 580 m guys, atau sekitar 50 meter. Tapi yang membedakan ketiganya guys, cuman di IP ratingnya aja. Dimana Huawei itu pakai IP69, Samsung itu di IP68, dan Apple Watch itu pakai sertifikasi IP6X. Oke, karena smartwatch itu nggak cuma soal keringet ya, tapi juga soal kesehatan. Kira-kira mana nih guys yang paling expert soal fitur kesehatannya? Kita bakal cek. Yang mana fitur basic kayak misalkan heart rate monitor sampai SpO2, ketiganya sih memang udah ada sebenarnya. Tapi ada beberapa fitur yang nggak semua smartwatch tuh ada. Yang paling sering gue lihat itu adalah fitur emotional well-being. Ya memang sih ya, semua smartwatch itu bisa ngukur emosi. Tapi di Huawei Watch GT6 ini guys, itu bisa ngasih lo ringkasan 2D emotional well-being secara otomatis. Dengan insightful berupa karakter lucu kayak gini bro. Yang udah ke-develop jadi sampai 12 emotion kayak gini. Sementara di Apple dan juga Samsung, ini selain gak ada karakternya memang, data mood kalian juga harus diinput manual loh guys. Jadi gue rasa nih, memang agak ribet gak sih? Terus yang paling ngebantu gue banget nih buat monitoring kesehatan sehari-hari guys, gue tuh ngerasa kebantu banget memang sama fitur Health Insight-nya yang bisa diakses di smartwatch dan juga di app Huawei Health guys. Dimana di sini data yang disajikan tuh selain detail dan juga terangkum dalam satu tempat, tapi disajiin juga nih dengan menarik pakai grafis yang kayak gini bro. Jadi kita tuh bisa lebih gampang ya buat monitoring dan juga baca datanya nih. Beda hal dengan Apple Watch dan juga Samsung, yang mana datanya tuh masih nggak terkumpul jadi satu kayak gini guys, yang kadang tuh malah bikin sedikit bingung untuk akses data hariannya tuh di mana. Terakhir guys, karena gue tipikalinya selalu ngecek kondisi tidur gue nih ya tiap gue bangun pagi, informasi kualitas tidur yang lengkap dan profesional jelas salah satu prioritas utama gue nih. Dimana Huawei lagi-lagi nih harus banget gue akuin ya, Doski ini bisa nyajin data tersebut dengan baik gitu. Kalau kita bandingin sama Samsung, bahkan Apple Watch yang datanya tuh malah minim banget. Intinya sih kalau kalian semua pengen fitur kesehatan yang super lengkap, nggak harus berbayar dan nggak ribet guys, gue rasa jelas banget ya kalau Huawei Watch GT6 ini memang pilihan yang paling mantep bro. Dan kalau kita ngomongin soal baterai, ini mah nggak harus gue jelasin lagi ya guys. Karena brand smartwatch-nya Huawei itu emang terkenal banget dengan ketahanan baterainya. Sementara Samsung dan juga Apple, ini justru kebalikannya dari Huawei bro. Dari skor di atas kertas alias klaim dari brand masing-masing guys, udah kelihatan banget nih. Kalau Huawei itu unggul dengan daya tahan baterai up to 21 hari untuk varian yang 46 mm. Dan 14 hari untuk varian yang 41 mm. Lu bayangin aja guys, ini tuh jauh banget loh kalau kita bandingin sama Apple Watch Series 10 yang cuma 18 jam dan juga Samsung Galaxy Watch 8 yang cuma maksimal di angka 40 jam aja. Tapi biar lebih afdol nih, gue sempat make ketiga jam ini guys untuk gue bawa tidur buat memonitoring kualitas dari tidurnya gue. Setelah itu gue bangun pagi dan ketiga smartwatch ini gue ajak buat perjalanan selama 1,5 jam menuju kantor bro. Hasilnya dari malam sebelum gue tidur itu ketiganya masing-masing masih 100% ya guys. Tapi pas sampai di kantor sekitar jam 10-an itu Huawei cuma berkurang jadi 97% aja. Sementara yang Samsung itu berkurang jadi 82% dan Apple itu jadi 81%. So pada akhirnya ketika gue ditanya, Bang kira-kira lu lebih pilih mana di antara ketiga smartwatch ini? Jelas banget guys, gue akan pilih Huawei Watch GT6 ini. Kenapa? Karena menurut gue itu ketahanan baterai harga mati untuk sebuah smartwatch. Supaya kalau misalkan lu di luar tuh, lu nggak ribet gitu bolak-balik ngecas, apalagi kalau lagi di luar kota bro. Terus secara desain juga yang paling fleksibel banget ya, dengan pilihan strap yang banyak.
Fitur olahraganya juga lebih lengkap nih, mulai dari swimming, kemudian badminton, sampai padel pun ada di Sokin. Akurasi trackingnya juga paling akurat ya, dengan fitur kesehatan yang juga lebih komprehensif. Apalagi nih ya, mau apapun merek smartphone kalian, Huawei itu bisa di-pairing tanpa kendala bro. Beda nih kayak Apple Watch yang harus banget cuman bisa di-pairing di iPhone. Dan Galaxy Watch 8 nih yang harus di-pairing ke Samsung. Belum lagi kalau kita lihat secara harga yang cuma 3,5 jutaan aja. Jelas Huawei Watch GT6 ini adalah pilihan yang paling lengkap banget dengan harga yang jauh lebih terjangkau nggak sih bro? Seperti biasa guys, buat lo semua yang pengen meminang smartwatch Huawei ini, link pembeliannya bakal gue taruh di kolom description. Bewok pamit guys. Assalamualaikum.